Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Firman Santoso. Kali ini Firman Santoso akan berbagi cerita mengenai sejarah perang Diponegoro. Cerita yang diambil dari kisah perang Jawa. Segera ambil posisi dan simak videonya hingga selesai. Konon perang Diponegoro atau perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Pangeran Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi, membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Di beberapa literatur yang ditulis oleh Hindia Belanda, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Wardiman Djojonegoro, terdapat pembelokan sejarah penyebab perlawanan Pangeran Diponegoro karena sakit hati terhadap pemerintahan Hindia Belanda dan keraton yang menolaknya menjadi raja. Padahal perlawanan yang dilakukan disebabkan sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari Madat. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat atas saran dari sang paman, yakni GPH Mangkubumi. Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong saat itu. Pangeran Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Pangeran Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Medan pertempuran perang Diponegoro mencakup Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, hingga Surabaya. Beberapa tokoh karismatik yang turut bergabung dengan Pangeran Diponegoro adalah Kiai Maja, Sunan Pakubuwono ke-6, dan Raden Tumenggung Prawira Digdaya. Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh putranya bernama Bagus Singlon atau Ki Sudewa. Ki Sudewa melakukan peperangan di wilayah Kulon Progo dan Bagelen. Selain itu, ada beberapa ulama pendukung, yakni Kiai Imam Rafi Bagelen, Kiai Imam Nawawi dari Ngluning Purwokerto, Kiai Hasan Basori dari Banyumas, dan kiai-kiai lainnya. Kiai Maja merupakan seorang tokoh agama asal Surakarta yang turut bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro di Gua Selarong. Kiai Maja lahir di Desa Mojo, wilayah Pajang, dekat kota Surakarta. Beliau tertarik dan turut serta berjuang bersama Pangeran Diponegoro karena bersama-sama ingin mendirikan kerajaan yang berlandaskan Islam. Kiai Maja dikenal sebagai ulama besar yang sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Pangeran Diponegoro. Ibu Kiai Maja, yakni Raden Ajeng Mursilah, adalah saudara perempuan dari Sultan Hamengkubuwono III. Namun, Kiai Maja yang bernama asli Muslim Muhammad Khalifah semenjak lahir justru tidak mencicipi kemewahan gaya hidup sebagai keluarga istana. Jalinan persaudaraan dirinya dengan Pangeran Diponegoro kian erat setelah Kiai Maja menikah dengan janda Pangeran Mangkubumi yang merupakan paman dari Pangeran Diponegoro. Tak heran, Pangeran Diponegoro memanggil Kiai Maja dengan sebutan paman, meski relasi keduanya adalah saudara sepupu. Perjuangan Pangeran Diponegoro juga didukung oleh Sunan Pakubuwono ke-6 dan Bupati Gagatan Raden Tumenggung Prawira Digdaya. Meski demikian, pengaruh dukungan Kiai Maja terhadap perjuangan Diponegoro begitu kuat karena ia memiliki banyak pengikut dari berbagai lapisan masyarakat.
Kiai Maja yang dikenal sebagai ulama penegak ajaran Islam ini bercita-cita tanah Jawa dipimpin oleh pemimpin yang mendasarkan hukumnya pada syariat Islam. Semangat memerangi Belanda yang merupakan musuh Islam dijadikan taktik perang suci. Oleh sebab itu, kekuatan Pangeran Diponegoro kian mendapat dukungan terutama dari tokoh-tokoh agama yang berafiliasi dengan Kiai Maja. Menurut Peter Carey dalam Takdir, riwayat Pangeran Diponegoro 1785 hingga 1855 disebutkan bahwa sebanyak 112 kiai, 31 haji, serta 15 syekh dan puluhan penghulu berhasil diajak bergabung. Pendukung lainnya adalah Sentot Alibasa, Abdul Mustopo Prawiro Dirjo, atau dikenal dengan Sentot Alipasa atau Sentot Alibasa, putra dari Ronggo Prawiro Dirjo ketiga, yang menjabat sebagai Bupati Monconegoro Timur. Ipar Sultan Hamengkubuwono keempat, yang terbunuh oleh Hindia Belanda pada zaman pemerintahan Gubernur Daendels. Menurut sejarah Sukanto, Sentot bergabung pada tanggal 28 Juli 1826. Sedangkan menurut Peter Carey, Sentot bergabung ketika berumur 17 tahun pada Agustus 1825 di Selarong. Pada Agustus 1828, salah satu panglima Diponegoro bernama Gusti Basah gugur dan sebelum meninggal ia meminta sang pangeran menunjuk Sentot sebagai penggantinya. Setelah diangkat menjadi senopati, Sentot berhasil memukul mundur tentara Solewich di Progo Timur pada 5 September 1828. Beberapa minggu kemudian, Sentot juga berhasil memenangkan peperangan di Bagelen dan Banyumas. Strategi perang yang digunakan Sentot adalah penggerbekan dengan menggempur keras-kerasnya dengan pasukan penuh. Sentot juga dikenal pandai dalam perang gerilya. Gelar Basha atau Pasha diilhami oleh sosok Usamah bin Yaid, Panglima Turki yang memimpin perang melawan bangsa Romawi dalam usia 17 tahun juga. Sentot Alibasa juga dijuluki Napoleon Jawa. Sentot memimpin pasukan sebanyak 1.000 orang dengan menyandang senjata dan mengenakan jubah dan sorban. Struktur pasukannya pun mirip seperti pasukan Turki Utsmani. Sentot juga berhasil memenangkan peperangan di Kroya dan merampas 400 pucuk senjata, meriam berikut mesionya, serta menawan ratusan serdadu Hindia Belanda. Untuk menangkap Sentot, Jenderal de Kock membujuk Bupati Madiun, Prawiro Diningrat yang merupakan kakaknya, agar bersedia berunding dengan Hindia Belanda. Atas bujukan kakaknya tersebut, Sentot kemudian menerima tawaran Belanda untuk datang ke Yogyakarta dan disambut dengan upacara militer seperti seorang jenderal pada tanggal 24 Oktober 1829 hingga akhirnya disergap dan ditangkap. Setelah menyerah dalam perang Diponegoro, Sentot sempat dikirim ke Salatiga, Batavia, hingga akhirnya Hindia Belanda mengirimnya ke Sumatera Barat untuk membasmi pemberontakan ulama dalam perang Padri. Namun itu hanya strategi Sentot agar berhasil mendapatkan persenjataan untuk membantu perjuangan tuanku Imam Bonjol. Sentot akhirnya ditahan Hindia Belanda dan dikirim kembali ke Batavia pada Maret 1833 dan ke Bengkulu pada Agustus 1833, sebelum akhirnya wafat dalam usia 47 tahun dalam pengasingan di Bengkulu pada 17 April 1855. Saya Firman Santoso, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.